Dikisahkan pada tahun 2020, olahraga tinju telah mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, di mana keterbatasan manusia saling beradu di atas ring, mulai tergantikan oleh teknologi robot yang dikendalikan manusia melalui remote control. Para robotlah yang bertarung, dan inilah alur cerita film Real Steel. Diawali dari kehidupan Charlie, sang legenda tinju yang berjuang dari kesulitan hidup akibat hutang yang menumpuk karena selalu kalah dalam pertarungan tinju antar robot. Charlie memiliki satu robot bernama Ambus yang kelihatannya sudah ingin pensiun tapi terus dipaksa bertarung. Ambus adalah robot terakhir sisa harapannya, yang dimana dia harus kalah pada pertunjukan terakhir melawan Banteng. Charlie yang panik dengan kecepatan ultranya segera pergi agar tidak ditagih uang taruhan oleh Ricky. Dia mulai bersiap-siap dan pergi dari arena. Seketika dia melihat dua orang datang menuju truknya. Dia kira itu bawahan Ricky. Tiba-tiba, plang! Dia memukul salah satu orang tersebut. Namun ternyata Charlie salah paham. Ternyata mereka adalah utusan dari dari adik iparnya yang bernama Debra dan suaminya Marvin. Mereka meminta agar Charlie datang ke persidangan untuk melepas hak asuhnya terhadap Max Campbell, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Kemudian Charlie datang ke persidangan dan kabur dari Ricky. Setelah di persidangan, Charlie menjual hak asuh anaknya kepada keluarga Debra dan meminta uang sebesar $100 kepada Marvin atas hak asuh Max. Untuk menyenangkan hati Debra, Marvin menyetujui perjanjian tersebut dan memberikan DP terlebih dahulu kepada Charlie sebesar 50%. Dan untuk itu, Charlie harus merawat Max terlebih dahulu karena Debra dan Marvin akan ke Italia selama 2 bulan. Kemudian Charlie pulang ke kediaman pacarnya yang bernama Bailey dan menceritakan bahwa dia telah membeli sebuah robot dari Jepang bernama Noisy Boys yang merupakan robot petinju yang melegenda, dan beberapa saat kemudian datanglah Debra untuk mengantarkan Max kepada ayahnya. Kedatangan Max kepada Charlie bertepatan dengan datangnya robot petarung yang sangat legendaris yaitu Noisy Boys. Dengan sedikit pemrograman, dia memutuskan untuk memberikannya pertarungan malam nanti. Setelah itu, Max meminta Charlie membawanya ke pertandingan tinju, di mana Noisy Boys akan bertarung. Karena kunci mobil Charlie ada di tangan Max, mau tidak mau, tapi harus mau. Apa? Dia membawa anaknya ke pertarungan pertama Noisy Boys tersebut. Singkat cerita, sampailah Charlie ke pertarungan robot milik Finn. Setelah Finn melihat Charlie membawa sang legenda, dia menyarankan agar memulai pertandingan pembuka terlebih dahulu, dan jelas dengan taruhan yang rendah. Charlie dengan sombongnya berani menantang Finn dengan pertarungan utama dan dengan robot terkuat yang ada di sini, yaitu Midas. Meski Max sudah memperingati Charlie, tapi dia tetap kukuh dengan pendiriannya. Akhirnya pertarungan Midas versus Noisy Boys dimulai. Di awal pertarungan, terlihat Noisy Boys dapat mendominasi dan terlihat meyakinkan akan kemenangan. Tapi seketika, Midas mampu memberikan pukulan telak dan Noisy Boys kalah dengan mudah. Sebenarnya Charlie kalah bukan karena tekniknya kurang bagus, tetapi dia kalah karena dia belum mengetahui cara kerja robotnya yang masih memiliki setting bahasa Jepang. Rasa sedih. Sebelum pulang, Charlie mengajak Max untuk mampir ke tempat penampungan besi rongsokan untuk mencari suku cadang. Namun karena ketidakhati-hatiannya, Max terjatuh di jurang yang sangat dalam, dan tiba-tiba tak disangka dan tak diduga ada sebuah tangan menyelamatkan Max dari maut.
dan ternyata itu adalah tangan robot dan Max tersangkut di tangan robot itu. Karena ingin membalas budi, padahal budi tak bersalah, Max meminta ayahnya untuk membantunya untuk membawa robot itu. Namun Charlie tidak memperdulikan permintaan Max karena dia mengira robot itu hanyalah sebuah rongsokan yang tidak berguna. Meski tak dapat bantuan dari sang ayah, Max mampu membawa robot itu sendirian tanpa bantuan Charlie. Sesampainya di rumah, Max bertanya kepada Belly tentang robotnya apakah dia bisa bertarung dengan robot lainnya. Belly menjawab bahwa robot tersebut bukanlah robot petarung, melainkan robot latihan untuk melatih robot petinju yang akan bertarung. Tapi Max tidak menyerah dengan robotnya itu. Max meminta agar Belly memperbaikinya, meski robot milik Max jadul, tapi robot itu masih bisa dihidupkan kembali. Kemudian dia membersihkan robotnya yang penuh lumpur itu, dan disinilah Max mengetahui bahwa nama dari robotnya adalah Atom. Setelah membersihkan robotnya, Max menghampiri Belly dan bertanya soal masa lalu ayahnya, yang ternyata Charlie tinggal dan dibesarkan oleh ayahnya. Belly juga mengatakan bahwa Charlie adalah seorang petinju debutan yang hampir mengalahkan petinju nomor 2 di dunia bernama Nico. Namun karena kekalahannya, Charlie sudah menyerah dengan dunia tinju dan memulai dunia yang baru sebagai petinju robot dan menjadi PNS, pengangguran nomor 1. Singkat cerita, malam pun tiba. Charlie memutuskan untuk meninggalkan Belly karena tidak mau terus membebaninya. Kemudian, dia dan anaknya pergi ke sebuah pertarungan Real Steel War, Robot Boxing, atau WRB. Setelah sampai, Charlie langsung menghampiri Finn yang sedang berada di sana. Kemudian dia meminta uang receh untuk membeli sebuah robot murah, namun Finn enggan meminjamkan uang kepada Charlie karena Finn mengetahui kalau Charlie sangat curang. Kemudian Finn menyarankan Charlie untuk mengikuti pertarungan jalanan di sebuah tempat bernama Zoo. Keesokan harinya, Charlie dan Max menuju zoo untuk mengikuti pertandingan robot. Setelah sampai di zoo, mereka pun membicarakan taruhan masing-masing. Dan setelah sepakat dengan taruhannya, akhirnya Atom melakukan debutnya sebagai petinju robot. Dan pertarungan antara robot dan Metro pun dimulai. Meski di awal ronde, Atom terdesak dan hampir kalah. Atom diselamatkan dengan bel pergantian ronde. Namun Atom mampu mengalahkan Metro dengan sekali pukulan. Setelah bertarung, ada seseorang yang menghampiri Charlie untuk mengajak Atom ke pertarungan yang lebih besar dengan uang yang lebih banyak. Keesokan harinya, Max mengganti beberapa spare part milik Atom dengan mengganti mode remote ke mode suara milik robot Noisy Voice. Ketika sedang asik menari dengan Atom, Max dikagetkan dengan kedatangan Charlie. Kemudian, Max meminta Charlie untuk mengajarinya bertinju, namun Charlie menolak karena dia sudah berhenti dari dunia itu. Kemudian, Charlie menyarankan sebelum bertanding, Max dan Atom harus mencari gaya dan ciri khas mereka sendiri. Dan mereka pun menyepakati kalau Max akan menari dan Charlie akan mengajari mereka bertinju. Guy's bigger. You're gonna have to punch up. That's it. Nice. Singkat cerita, pertarungannya pun dimulai. Setelah mendapatkan pelatihan dari Charlie, pertarungan demi pertarungan pun dapat dengan mudah dilewati oleh Atom. Dan setelah melalui banyak pertarungan, Charlie kembali didatangi oleh seseorang yang menawarinya untuk unjuk gigi di tempat yang lebih besar, yaitu WRB. Dan ketika mereka melakukan persiapan untuk melakukan pertarungan pertama mereka di WRB, terlihat Charlie memberitahu Max kalau dia tidak perlu panik, padahal Charlie sendirilah yang panik. Tiba-tiba datanglah orang suruhan para Lenkova, pemilik Zeus, robot terkuat yang tak pernah terkalahkan di turnamen WRB. Akhirnya mereka pergi ke tempat Lenkova dan tak disangka dan tak diduga, Lenkova ingin membeli robot Atom dan siap membayarnya dengan harga yang sangat fantastis. Namun Max tidak mau menjualnya dan lebih memilih pergi dari ruangan itu. Karena mereka ada pertarungan antara Atom dan Twins robot yang memiliki 2 kepala. Seperti biasa, Max memasuki arena dengan tarian khas mereka.
Meski di awal pertandingan terlihat imbang, namun Atom dapat dipukul mundur oleh Twins, hingga akhirnya Charlie menemukan salah satu kelemahan Twins, dan Atom dapat segera membalikkan keadaan. Seketika Atom dapat menjatuhkan Twins dengan sekali pukul, dan kemenangan kembali diraih oleh Atom. Ketika juri akan mengumumkan pemenangnya, Max datang dan mengambil mic dari juri. Kemudian dia mengajak perang kepada Lenkova dengan menantang Zeus untuk melawan Atom. Setelah semua itu selesai, Ricky datang untuk menagih hutang ke Charlie. Kemudian mereka memukuli Charlie dan Max sampai pingsan. Keesokan harinya, Charlie memanggil Debra dan Marvin untuk menjemput Max. Bukan tanpa alasan, dia takut jika Max terus bersamanya, ia bisa dalam bahaya. Meski Max tidak ingin pergi bersama bibinya, Charlie terus memaksa Max karena itu yang terbaik untuknya. Akhirnya, Max pun pergi dengan kesedihan yang mendalam karena harus berpisah dengan sang ayah dan harus melupakan pertandingan terakhirnya dengan Zeus. Setelah perpisahan itu, Charlie terus memikirkan Max dan memutuskan pergi ke tempat Belly dan meminta pendapatnya. Keesokan harinya, Belly menyuruh Charlie untuk menjemput Max dan menyelesaikan tugas dan pertarungan terakhir mereka. Kemudian Charlie pergi ke kediaman Debra dan memohon agar Max dapat ikut bersamanya walau hanya semalam saja. Dia bermaksud untuk memenuhi tantangan mereka kepada Lenkova dan Tamashido. Setelah Charlie memohon dan mengemis kepada Debra, akhirnya Debra mengizinkan mereka berdua untuk pergi, meski hanya 1 malam. Sebelum pergi, Charlie mengatakan kepada Max, meski kita akan dihabisi, tapi setidaknya kita kalah terhormat. Malam pun tiba dan malam ini menjadi malam pertarungan Charlie, Max, dan Atom, serta Zeus yang ditunggu oleh seluruh penjuru dunia. Serta pertarungan ini memiliki 5 ronde. Ketika Zeus dan Atom memasuki arena, riuh gemuruh teriakan penonton sangat luar biasa. Bel pertarungan pun dibunyikan. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh Zeus, sehingga Atom terpojok dan sering sekali tumbang. Namun, betapa mengejutkannya ketika Atom mulai menyerang Zeus kembali dan berhasil membuat robot nomor 1 di dunia kewalahan. Dan ronde demi ronde pun berlalu, dengan dipenuhi suara riuh penonton yang terpukau melihat pertandingan antara Zeus dan Atom. Meski Atom sudah menggerahkan semua kekuatannya, namun Zeus yang perkasa sangat sulit untuk ditumbangkan. Hingga pada pertengahan ronde keempat, Atom yang terlalu banyak kena pukulan di kepala mulai kehilangan sensor suaranya, hingga dia kebingungan dan kembali tumbang. Untungnya bunyi bel menyelamatkan Atom, sehingga dia bisa masuk ke ronde terakhir, yaitu ronde kelima, guys. Kemudian Max meminta Charlie untuk menunjukkan skill tinjunya, karena Atom akan kembali menggunakan mode peniru. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Charlie menyetujui apa yang diinginkan oleh Max. Kemudian ronde kelima pun dimulai. Zeus yang masih terlihat mendominasi membuat semua orang putus asa melihatnya. Namun, berbeda dengan Charlie yang mantan petinju, ternyata Charlie menunggu momen Zeus melemah dan mulai menyerang balik Zeus dengan sekuat tenaga. Melihat Charlie yang sangat bersemangat dan menikmati pertarungannya, membuat Max dan Belly sangat terharu. Kemudian ketika Atom akan mengakhiri pertandingan, bel berbunyi, menandakan pertarungan telah selesai. Dan akhirnya Atom harus kalah, dan Zeus masih menempati posisi pertama robot terkuat di dunia. Namun penonton lebih memilih Atom yang menjadi juara dan memberikan mereka julukan sebagai sang juara rakyat. Wow. Demikian cerita film kali ini, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman. Dah.